Oke, sekarang kita akan melanjutkan tutorial ini. Kali ini saya akan menunjukkan ini fungsi dari sinyal. Jadi apa itu sinyal? Sinyal sama seperti pemicu. Jadi jika kita melakukan sesuatu, misalkan kita menekan tombol, akan terjadi sesuatu. Untuk itu saya akan menunjukkan. Oke. Pertama-tama saya akan Ctrl A, saya akan ambil button, dan saya akan buat button ini sebesar ini, dan saya tekan W, dan saya taruh di tengah agar mudah dijangkau, dan saya akan Ctrl S. Untuk itu, untuk membuat sinyalnya, kita akan ke Node, dan kita akan pilih sinyal, lalu press on press. Jadi ketika kita press button ini, maka dia akan mengirimkan sinyal. Dan lalu saya akan connect ke script game, connect. Dan saya akan mengaktifkan atau mengubah warna dari image kita. Kalau kalian masih ingat kemarin, fungsi ini untuk mengubah warna dari warna, posisi, dan ini size dari sprite kita. Jadi ketika saya tekan button, maka dia akan mengganti color dari sprite kita jadi black, dan ganti posisi sprite kita jadi 500 di 500x dan 500y, dan ukurannya adalah 2x dan 5y. Untuk itu saya akan tunjukkan. Jadi kalian masih lihat ini sprite kita berwarna pink atau putih, tetapi kalau saya menekan sinyal ini, sinyal akan terpicu dan sprite kita akan berganti warna, posisi, dan size. Saya klik, dan seperti yang kalian lihat, size, warna, dan posisi kita sprite-nya sudah berubah. Untuk sinyal ini tidak terbatas saja untuk ini on button press ini. Kalian juga bisa buat on collision, on enter, dan on exit. Jadi saya akan tunjukkan, dan kalian bahkan bisa buat custom sinyal, tetapi untuk custom sinyal saya akan jelaskan nanti. Untuk itu kita fokus dari fungsi, untuk awal-awal kita fokus dulu dari fungsi bawaan dari Godot. Untuk itu saya akan membuat ini Ctrl A, dan saya akan buat ini area 2D, dan saya akan taruh sebentar. Sebenarnya saya tidak terlalu suka memasukkan seperti ini. Saya ke tambah script, dan saya ke other node, area 2D, dan saya akan mengambil collision, dan saya akan membuat collision kita kotak. Oke. Saya akan membuat seperti ini, dan saya akan save. Ini save saja buat folder baru di scene, dan kita akan save jadi area 2D, dan oke, dan save. Dan kita kembali ke game, kita klik game kita, Ctrl Shift A, dan kita klik area 2D. Dan seperti yang kalian lihat, area 2D kita sudah dimasukkan dalam game scene kita. Saya tekan W, dan saya akan taruh di sini. Untuk itu saya akan mengasih sinyalnya. Saya akan ke node, area enter, dan saya akan konekkan ke script game kita. Dan di sini, sebentar, maaf. Ini bukan area connect karena body kita
menggunakan sebentar. Karena body kita menggunakan karakter body 2D. Jadi ini area kita hanya bisa merespon kepada body saja, bukan area. Nanti akan saya tunjukkan juga bagaimana area dengan area bertabrakan, tetapi nanti saja. Karena kita hanya bisa menggerakkan player kita yaitu body, maka saya akan gunakan body saja. Untuk itu saya ke area 2D, di node, body enter, dan connect. Dan saya akan buat on body enter, dan saya akan kopikan ini dan saya pastekan. Jadi ketika kita menabrak ini tembok kita, maka kita akan mengubah posisi dari sprite kita. Untuk itu saya akan tunjukkan. Saya akan ke editor, debug di visible collision shape, dan saya save dan saya play. Seperti yang kalian lihat, ini temboknya visible, dan ketika saya tabrak dan jadi sinyalnya akan men-trigger ketika body bertabrakan dengan tembok ini, dan akan terjadi sebentar, saya play sebentar, maaf. Saya ke ini, oh iya, maaf. Untuk ini tidak terbatas saja dengan area 2D. Oke. Saya mau jelaskan kenapa tadi bermasalah. Karena kita gunakan area 2D, dia juga bisa membaca area lain. Karena platformer saya menggunakan area juga, maka tembok ini juga membaca area kita. Jadi ketika saya taruh tembok ini dengan tembok ini bertabrakan, maka sinyalnya juga akan terpicu. Tetapi ketika saya menarik ini, sinyalnya tidak terpicu dan dia menunggu player kita menabrak ini baru terpicu. Maaf. Untuk seperti itu, kalian bisa antisipasi dengan membuat spesifikasi kepada area 2D kita. Jadi kita bisa spesifikasi apa saja yang menabrak tubuh kita. Saya akan tulis if body is equal to, saya akan tarik player ke dalam sini. Saya akan tarik. Sebenarnya ini bukan cara yang efisien, saya tidak terlalu suka menggunakan cara ini, tetapi ini hanya untuk contoh, jadi saya lepaskan saja. Oke. Dan player, maka kita akan mengganti warna sprite kita. Jadi ketika body kita bertabrakan dengan tembok tadi, dia akan cek dulu apakah itu player atau bukan. Kalau itu player, baru dia mengganti warna dan posisi dari sprite kita. Untuk itu, saya akan taruh tembok ini bertabrakan dengan tembok area 2D kita bertabrakan dengan ini platform kita. Ini, dan saya play. Seperti yang kalian lihat, ini area kita sinyal kita tidak tertrigger karena saya sudah spesifikasi hanya player saja yang bisa memicu sinyalnya. Dan saya tabrak. Ya, seperti yang kalian lihat, sprite kita sudah berganti warna. Oke, sekian untuk tutorial ini. Untuk next tutorial, saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat custom sinyal. Oke, sekian dan terima kasih.